Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 10 Maret 2023, hari untuk kita berpantang dan berpuasa. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 21 ayat 33 sampai dengan 43, dilanjutkan ayat 45 sampai dengan 46. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mungkin dalam hidup ini kita pernah mengalami hal ini. Kita udah baik sama orang, udah nolong dan membantu, tetapi masih diomongin yang tidak baik, malah dikhianati, ditipu dan ditinggalkan. Kata yang pas diucapkan mungkin adalah ini, "Dasar nggak tahu diri, nggak tahu diuntung dan tidak tahu budi." Mungkin orang yang kayak gini taunya tempe bukan budi. Ditulung malah mentung, ya kan? Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur. Yesus memberikan perumpamaan ini kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, supaya mereka sendiri menarik hikmah dari perumpamaan ini. Ada seorang tuan tanah yang baik, punya kebun anggur.
Lalu ia mengajak para pekerja-pekerja untuk menggarap kebun anggurnya. Ketika musim petik, ia mengutus hamba-hambanya untuk menerima hasil dari kebun anggurnya. Malah hamba-hamba itu mereka usir, dipukuli, dilempari batu dan dibunuh. Kemudian tuan ini menyuruh anaknya untuk datang kepada para penggarap itu karena berpikir mungkin anaknya akan disegani. Namun apa yang terjadi? Para penggarap itu segera menangkap anak itu, membunuhnya sebab ia adalah ahli waris. Sungguh tidak tahu diri kan? Dikasih hati minta jantung. Inilah perumpamaan para penggarap-penggarap yang kurang ajar dan tidak tahu bersyukur itu. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk bercermin melalui perumpamaan ini. Allah telah memberikan kepada kita kebun anggur, yakni kehidupan untuk kita jalani, supaya kita olah dan kita garap dengan penuh tanggung jawab. Apa yang telah kita lakukan terhadap kebun anggur yang telah Tuhan percayakan kepada kita? Apakah kita telah mengolah dan menggarapnya dengan baik? Atau kita malah merasa hidup gua, urusan gua, ngapain gua peduli dengan yang lain? Semoga kita tidak seperti itu. Bertobat selagi sempat dan sebelum terlambat. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.